Perubahan sosial dan dampaknya. Pada hakikat, perubahan sosial merupakan proses modifikasi struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat disebut perubahan sosial, yaitu gejala umum yang terjadi sepanjang masa pada setiap masyarakat. Karakteristik perubahan sosial. 1. Tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang karena setiap masyarakat mengalami perubahan, baik lambat maupun cepat. 2. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakat tertentu diikuti pola oleh perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya yang berbeda dalam satu mata rantai. 3. Perubahan yang cepat biasanya mengakibatkan disorganisir yang bersifat sementara karena ada proses penyesuaian diri. 4. Perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau spiritual saja karena kedua bidang tersebut mempunyai kaitan timbal balik yang sangat kuat. Teori-teori perubahan sosial. 1. Teori siklus. Teori siklus melihat perubahan sebagai sesuatu yang berulang-ulang. Apa yang terjadi sekarang pada dasarnya memiliki kesamaan atau kemiripan dengan apa yang telah terjadi sebelumnya. Perubahan siklus merupakan perubahan yang menyerupai spiritual. Yang kedua, teori perkembangan. Teori ini dikenal dengan teori perkembangan atau linier. Teori perkembangan dibagi menjadi dua, yaitu teori evolusi dan teori revolusi. Menganut teori evolusi berpandangan bahwa masyarakat secara bertahap berkembang dari primitif, tradisional menuju masyarakat modern dan kompleks yang maju. Yang ketiga, teori gerakan sosial. Teori ini menyatakan bahwa perubahan suatu peradaban ke peradaban lain tidaklah selalu melalui jalan damai. Bahkan secara membuktikan perubahan peradaban masyarakat kerap terjadi melalui gerakan-gerakan kolektif atau gerakan sosial lainnya yang berupa gerakan tindakan berdemo, kriminalitas, atau sesuai pemikiran kelompok-kelompok sosial lainnya. Faktor penyebab perubahan sosial. Faktor internal, bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan masyarakat atau konflik sosial, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Faktor dari luar atau eksternal, yaitu lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia, adanya peperangan, ataupun pengaruh kebudayaan masyarakat lainnya. Faktor pendorong perubahan sosial, yaitu kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan formal yang maju, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju, toleransi, sistem pelapisan masyarakat yang terbuka, penduduk yang heterogen, orientasi ke masa depan, dan adanya nilai bahwa manusia harus berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Faktor penghambat perubahan sosial. Pertama, adanya keterlambatan perkembangan ilmu pengetahuan. Sikap masyarakat yang masih menganggukkan tradisi masa lampau atau masa lalu yang cenderung konservatif. Adanya kepentingan yang sudah tertanam kuat. Rasa takut akan terjadinya kegoyaan pada integrasi kebudayaan. Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Nilai bahwa hidup pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki.
kebiasaan tertentu dalam masyarakat yang cenderung sukar diubah karena sudah mendarah daging, dan adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing atau sikap yang tertutup, terutama yang datang dari barat. Akibat perubahan sosial. Perubahan sosial bisa mengakibatkan ketidakseimbangan sistematik yang akan melahirkan kondisi disorganisasi atau diintegrasi sosial. Kalau terjadi terus-menerus, akan memunculkan situasi chaos atau kacau, dan puncaknya adalah anomi, di mana keadaan tanpa aturan. Selain itu, kondisi diintegrasi juga bisa dijumpai dalam fenomena kultur lag atau kesenjangan budaya yang dialami berbagai masyarakat sosial ketika mereka melihat hal-hal baru atau perubahan sosial yang baru. Yang terakhir sebagai bonus, yaitu bentuk proses diintegrasi masyarakat. Itu pertama, pergolakan daerah. Kedua, aksi protes dan demonstrasi. Ketiga, adanya kriminalitas. Dan yang terakhir keempat, adanya tindak kenakalan remaja.